Tapi sebelumnya kita angkat pujian yang menyatakan kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Dari hari yang silakan. Mari kita berdoa. Bapa, inilah pengakuan kami. Engkau adalah Allah yang terlebih besar dari apapun. Kuasamu yang terlebih besar dari apapun.
kami sungguh bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini saat ini, dan kalau kami boleh ada seperti ada saat ini, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Sementara kami ingin bersama-sama belajar, melihat tentang paparan, tentang penelitian, Tuhan tolong agar apa yang kami pelajari bukan apa yang kami inginkan, tetapi apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami syukur, haleluya. Amin. Ya, salam, Bapak Ibu. Bisa ini. Soalnya saya ketutupan ya. Ya, kalau saya ingin ketutupan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Mbak Sola, untuk Pak Rimun dan Rimun ya, dan Dr. Eko. Jadi ini kedua kalinya saya berdiri di depan di sini. Yang pertama waktu sudah S2 saya juga alumni saya di sini. Yang kedua saat ini presentasi gitu ya. Nah, ini kita akan belajar tentang peran Roh Kudus dalam wujud menyatakan kerajaan Allah di dunia masa kini. Ya, apa yang mendorong ya untuk belajar ini? Yang pertama memang bicara tentang kerajaan Allah itu nampaknya menarik sekali gitu ya. Semua literatur, semua jurnal, buku yang saya baca selalu depannya itu mereka kesan dulu sebelum meneliti gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan kerajaan Allah itu merupakan doktrin yang sentral yang harusnya dipikirkan serius dalam bangun teknologi. Prophet ya, dia katakan kalau orang percaya tidak bisa mencicipi berkat dari kerajaan Allah itu rugi besar. Cuma di dalam pelayanan saya, jadi kebetulan saya guru agama, sama seperti dari tahun 2000, saya ngajar tahun 2000 sebagai guru agama, itu setiap kali saya tanya, apakah kerajaan Allah itu, mereka bingung. Ini ternyata teliti-teliti itu bukan nggak tahu. Ya mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Tapi sebagian yang tahu karena dia merasa kalau ngaku sudah masuk kerajaan Allah itu nanti tuntutannya itu dia merasa nggak layak. Ya, ini yang terjadi. Nah, itulah maka saya kepikiran gitu ya untuk bagaimana menuliskan di sini apa itu kerajaan Allah itu sebenarnya ya, dan terutama bagaimana peran Roh Kudus yang membantu kita untuk pede dan yakin bahwa iya saya adalah anggota kerajaan Allah. Ini kan rugi besar, dikatakan rugi besar kalau orang tidak bisa menikmati kerajaan Allah. Ya rugi yang pertama dia tidak bisa menikmati, rugi yang kedua dia tidak bisa menggunakan orang lain tentang kerajaan Allah. Karena kita adalah alat peraganya Tuhan, manusia orang percaya itu gitu ya. Jadi ini. Nah, saya akan coba melihat dulu dari ya, pertama menjawab peran Roh Kudus. Saya akan mencoba untuk pendekatan kualitatif deskriptif, khususnya akan menggali Alkitab, ya, baru nanti akan dilengkapi dengan jurnal-jurnal ataupun buku-buku gitu ya. Nah, pembahasan di sini, Kutri setuju ya dengan kesimpulan bahwa kerajaan Allah itu lebih sebagai suatu simbol tentang Allah gitu ya. Dan sorry tidak jelas ya. Ya, Donald Putri ya dikatakan simbol, Station dia katakan bahwa kerajaan Allah adalah suatu peristiwa masa depan ya, tapi juga masa kini. Sama juga dengan Dr. Led ini dikatakan juga bahwa kerajaan Allah itu masa kini, tapi juga masa depan. Berkat-berkatnya bisa diterima sebagian saat ini, tapi sepenuhnya baru bisa diterima masa depan. Nah, mulai dari perjanjian lama mengawali kerajaan Allah sebenarnya dari Abraham ya. Cuma Tuhan mempersiapkannya di Mesir, mengawali mau membuat satu bangsa yang bisa untuk menyelamatkan dipakai alat, maka yang pertama-tama adalah mendemonstrasikan kekuatan kerajaan Allah, baru kemudian mendeklarasikannya.
bagaimana mendemonstrasikannya, yaitu dengan 10 tulah yang itu sebenarnya adalah menggambarkan dewa-dewa di Mesir, yaitu oleh Tuhan dikalahkan semuanya, dan akhirnya rakyat itu bangsa Israel dibebaskan. Nah, setelah mereka dibebaskan, baru kemudian dibawa ke Gunung Sinai karena sebuah kerajaan. Nah, baru di sana undang-undangnya diberikan, ya, hukumnya apa diberikan di sana. Cuma dalam perjalanan ini DPR mengalami krisis. Di 1 Samuel 8 ternyata rakyat mengingini raja yang bisa dilihat. Karena kerajaan Allah yang tidak bisa dilihat, mereka nggak mau, dan mereka pengen raja yang bisa dilihat. Bukan Allahnya yang gagal, tapi manusianya, ya, yang gagal, yang dia pilih. Padahal Tuhan nyatakan ketika mereka menginginkan Saul yang tinggi besar, ukuran manusia hebat, ternyata Tuhan tunjukkan justru malah dengan Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat. Ya, Allah juga datanya memperlihatkan di sana. Kemudian untuk kerajaan perjanjian baru, kita bisa melihat di sini, yaitu Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis mengawali pelayanannya. Apa yang dia sampaikan adalah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, prosesnya ternyata sama, ya. Bagaimana Allah ingin menyatakan DPL dan DPP itu sama. Jadi juga Tuhan Yesus ketika menyatakan kerajaannya diawali dengan demonstrasi kekuatan. Ya. Jadi menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ya, membangkitkan orang mati, gitu, ya. Bahkan ketika ditanya oleh muridnya Yohanes Pembaptis, dia katakan, "Engkau Mesias enggak?" Ya, jawabannya, "Ya, lihat mukjizat yang terjadi." Ya, jadi diawali dengan memperlihatkan kekuatan, supremasi dan kuasanya, baru kemudian dilanjutkan dengan mendeklarasi gaya hidup yang ada di khotbah di bukit. Jadi kitab Matius itu temanya tentang kerajaan Allah, bukan untuk orang yang belum percaya, itu untuk orang yang sudah percaya, karena etikanya sangat tinggi sekali di sana, dan hukum-hukumnya dinyatakan di sana. Di sana ada 5 khotbah, kalau mau disingkat, tentang khotbah di bukit. Yang pertama, ya, berbahagialah, berbahagialah, sampai berapa kali? Ayat 3 sampai ayat yang ke-11, baru kemudian ayat yang ke-12. Itu sangat tinggi sekali etikanya. Berbahagialah itu bukan perintah. Berbahagialah dari kata makarioi, ya, yang artinya adalah diberkatilah atau beruntunglah. Jadi Tuhan Yesus menyatakan ini loh idealnya kehidupan di dalam kerajaan Allah itu, etika yang harus diterapkan seperti apa, karakter seperti apa digambarkan di situ, ya. Orang yang miskin roh, orang yang lemah lembut, ya, orang yang pendamai, gitu, ya. Nah, khusus di ayat yang ke-12 itu bukan sebuah pilihan lagi, itu perintah. Kairete. Jadi bersukacitalah itu perintah. Perintah ini kalau di dalam bahasa Yunani, saya lihat dari bukunya Wenham, kalau tensesnya itu imperatif present, itu berarti perintah yang terus menerus dan tidak perlu dipertanyakan lagi, lakukan aja, ya. Dan di sini tensesnya itu berbahagialah, bersukacitalah, ternyata itu sama, ya, bersukacita dan bergembiralah, ya, itu tensesnya sama. Jadi ada satu gaya hidup tersendiri di dalam kerajaan Allah ketika orang disiksa, difitnahkan segala yang jahat karena nama Yesus, dikatakan di situ, perintah di situ adalah bergembiralah dan bersukacitalah, ada tambahan di belakangnya, upahmu besar. Ada satu nuansa yang berbeda. Baru ditutup dengan ayat yang berikutnya, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Nah, ini menarik sekali tentang etika di sana. Kemudian ada misi kerajaan bagian yang kedua, itu ada di Matius 10. Digambarkan bagaimana
eh, membawa orang masuk dalam kerajaan Allah ya, dengan polanya adalah pergi. Yang pertama, pergi bukan ditekan kerajaan Allah, bukan. Pergi, sembuhkan yang sakit, usir setannya, bangkitkan yang mati. Setelah demonstrasi kuasa, baru di belakangnya beritakan Injil kerajaan Allah. Nampaknya ini jatuh pola ya untuk kerajaan Allah ini seperti itu. Dan itu untuk murid-muridnya diperintahkan demikian. Kemudian untuk pertumbuhan juga bisa dilihat di sana bahwa kerajaan Allah ini tidak autoran orang bisa masuk, tapi hanya orang-orang yang merespon saja. Sehingga digambarkan ada benih dan macam-macam ya. Itu bisa melihat bahwa di dalam kerajaan Allah ditabur benih, ya siapa yang masuk yang tidak bisa dilihat. Kemudian ada komunitas kerajaan, dan yang terakhir adalah masa depan kerajaan. Ini di Matius 24 sampai 25. Cukup lengkap ya di sini. Jadi ucapan bahagia yang Yesus ajarkan dalam Matius ini mengajarkan kita tentang kebenaran dalam batin, dan bukan yang tampak secara lahiriah. Hal inilah yang kita sebagai etika kerajaan Allah yang berbeda. Ya. Nah, kerajaan Allah untuk masa kini itu kita bisa melihatnya di doa Bapa Kami selalu dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama ya, seperti di surga. Bukan nanti ya, tapi ketika kita berdoa di situ. Memang ini tensesnya di sini dikatakan imperatif present itu untuk berdoalah, berarti berdoa terus menerus. Tapi untuk yang datanglah itu menggunakan verb imperatif aorist, jadi sekali gitu ya. Jadi ya setiap berdoa itu mesti dibaca gitu ya. Ya, saya seringkali kalau masuk satu tempat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di ruangan ini, sama seperti di surga. Dikatakan bumi, buminya mana? Ya di mana kita berada, ya. Dan atmosfernya akan berubah. Nah, di mana kita berada. Tapi di sini menjelaskan bahwa sebenarnya dengan doa seperti itu, bahwa kerajaan Allah itu bukan nanti, gitu ya. Karena di situ hari ini, saat ini, kalau kamu berdoa, ya prioritaskan doa yang demikian. Kerajaan Allah metafisik ya, tidak kelihatan. Oke. Kerajaan Allah untuk masa depan, ya ini masih bersifat rahasia, ya. Tapi jelas nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali akan ada kerajaan masa depan. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana peran Roh Kudus di dalam kerajaan Allah. Karena ini yang kita harapkan bisa menolong tadi ya teman-teman yang bingung bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 19, karena itu perhatikanlah dengan seksama, dengan teliti bagaimana kamu hidup, bukan asal-asalan, dengan teliti, yaitu usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Ini prioritas. Dan jangan kamu menjadi mabuk anggur, ya, dikuasai anggur, dikendalikan anggur. Sebaliknya, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, bukan setengah, tapi penuh dengan roh. Bernyanyilah dan bersoraklah. Nah, ini setelah penuh dengan roh ngalam itu. Nah, kita akan coba melihat di situ Paulus menekankan pentingnya hidup dalam pimpinan roh, dan kata penuh dengan roh itu menggunakan Toreste ya. Maaf ini laptopnya tidak, jadi nggak muncul di situ ya. Verb imperatif present pasif. Jadi penuh dengan roh, hendaklah penuh dengan roh ini perintah terus menerus, tidak bertanyakan, tapi pasif. Jadi dengan kata lain, hendaklah kamu selalu penuh dengan roh, tapi kita tidak bisa memenuhi diri sendiri kan? Berarti memposisikan hidup ini senantiasa dipenuhi roh, ya. Nah, bagaimana caranya?
Nah, kita bisa berdoa, kemudian menghilangkan yang mendukakan roh itu disingkirkan. Jadi ini, kemudian kita melihat bahwa itu dilakukan dengan terus-menerus ya. Nah, oke, sekarang bagaimana Roh Kudus menolong manusia masuk dalam kerajaan Allah? Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus menginsafkan ya akan dosa. Roh Kudus memberi kuasa dan keyakinan untuk pembawa beritanya. Dan akhirnya Roh Kudus yang akan menolong untuk lahir baru. Maka dikatakan di Yohanes 3 ayat yang ke 3 ayat 6, orang harus lahir dari air dan roh ya. Di situ ada proses lahir baru terjadi. Kemudian juga di ayat yang berikutnya dikatakan bahwa Kolose Roh Kudus memindahkan dari kuasa gelap ke dalam kerajaan anaknya. Nah, ini yang seringkali dilupakan ya. Saya tanya orang juga dilupakan. Kalau saya tanya sudah masuk kerajaan Allah? Belum. Sudah lahir baru? Sudah. Menerima Yesus, masuk kerajaan Allah, lahir baru, hidup kekal, itu sama. Ya, itu sama. Jadi ketika orang sudah menerima Yesus, dia lahir baru, ya, otomatis dia dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Dia menjadi warga kerajaan Allah sekaligus warga kerajaan dunia. Kalau sekarang ditambah dengan warga kerajaan virtual. Ya. Nah, yang kedua, Roh Kudus menolong hidup sesuai dengan pola hidup kerajaan Allah. Saudara David Powson menjelaskan ini. Jadi ada 3 hal, saudara perhatikan, sebab kerajaan bukan soal makanan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ini tidak bisa dibolak-balik. Jadi yang pertama-tama kebenarannya dulu. Ya, bukan sukacitanya dulu, tapi kebenarannya dulu. Sesuai dengan Matius 6 ayat 33 juga cari dahulu kerajaan Allah ya dan kebenarannya. Jadi kebenaran yang diprioritaskan. Bagaimana bisa hidup benar sesuai dengan standar kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan seperti yang ada di khotbah di bukit itu ya. Jadi seorang manusia itu sulit. Itu standar yang tinggi sekali khotbah di bukit itu ya. Tapi bersama Roh Kudus ya, dia bisa menolongnya. Karena di bawah-bawah juga dikatakan di situ hiduplah sama seperti karena Bapamu sempurna gitu ya. Ini satu yang sulit sekali. Tetapi ternyata ada Roh Kudus yang bisa menolong gitu ya. Kemudian yang kedua damai sejahtera. Jadi setelah kita benar di dunia yang tidak benar itu kan susah gitu ya. Tapi Roh Kudus berusaha menolong untuk kita bisa hidup benar di tengah dunia yang tidak benar. Nah, setelah orang hidup benar, baru di sini ada anugerah damai sejahtera. Kita nggak bisa hidupnya nggak benar kok damai sejahtera itu aneh gitu. Maka hidupnya benar dulu, ya, baru kemudian kita akan diberi karunia damai sejahtera. Ini gambaran yang paling ringkas itu kalau saya lihat ada di kasusnya Petrus, Paulus, Stefanus itu ya. Waktu saya cek di bahasa aslinya itu bukan tidur ya, tapi itu bukan karena kecapean tertidur bukan, tapi dia sedang tidur. Petrus sedang tidur, di kanan kirinya ada pasukan ya yang mengawal, dari kedua tangannya di borgol semua, bisa tidur. Ini kalau nggak damai sejahtera kira-kira bisa tidur enggak ya? Padahal diberitahukan kemarin Yakobus habis dibunuh dan kemungkinan besar besok dia dibunuh. Hari ini nggak dibunuh karena ini hari besar. Tentunya dia akan ketakutan luar biasa, aku besok akan dibunuh. Tapi ternyata damai sejahtera itu membuat dia bisa tidur. Ya. Kemudian Paulus ya kita lihat ya ketika dia di penjara dia bisa membuat surat Filipi. Kemudian Stefanus di Rajam Batu dia bisa teriakkan ampuni mereka. Ini gambaran damai sejahtera yang luar biasa. Karena kita hidup harus normal di dunia tidak normal yang saya bisa lihat di kiri kanan kita. Tanpa Roh Kudus nampaknya susah untuk kita bisa damai sejahtera. Nah setelah damai sejahtera baru terekspresi dalam bentuk sukacita. Ya,
Saudara, sukacita ternyata bukan pilihan ya. Memang itu karena Roh Kudus, tetapi kalau kita menengok dalam ini Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai 7 di situ bahwa maaf ini keliru ya. Itu perintah ya. Bersukacitalah, senantiasa sekali bersukacitalah. Itu perintah gitu ya. Secara manusia itu susah dilakukan. Tapi ternyata Roh Kudus bisa memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera melampaui akal pikiran. Secara pikiran mungkin kalau uangnya habis ya sedih gitu ya. Tapi ada sukacita karena Roh Kudus berekspresi keluar. Ini luar biasa. Ini peran Roh Kudus di dalam 3 poin tadi. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk hidup benar, hidup damai sejahtera, dan hidup sukacita. Nah, bagian yang terakhir, Roh Kudus menolong murid-murid untuk bertanggung jawab sebagai agen kerajaan Allah. Apa yang dimaksudkan di sini? Ya, tanggung jawabnya tentunya Matius 28 ya, 18-20. Untuk orang yang ragu-ragu tidak masalah. Ada mereka yang ragu-ragu tetap diperintahkan. Mengapa? Ya, karena Tuhan menjanjikan penyertaan. Jadi yang ragu-ragu maupun yang tidak ragu-ragu perintahnya sama. Ya, jadi jadikan semua bangsa murid. Tidak berhenti hanya penginjilan ya, jadikan semua bangsa murid. Yesus berikan perintah yang cukup jelas di sini, dan perintah ini kenapa yang ragu-ragu tidak perlu takut, karena perintah ini disertai dengan janji ya bahwa ada penyertaan sampai kesudahannya. Jadi ada jaminan dari pribadi yang punya otoritas atas surga dan bumi. Nah, penyertaan itu digenapkan di dalam Kisah 1 ayat 8. Nah, kita sudah melihat di sini di mana ada dunamin, ada kuasa. Kuasa di sini berbeda dengan kuasa menjadi anak Allah, itu otoritas. Kuasa di sini adalah power, kekuatan, kemampuan. Ya, kalau sudah menerima ini silahkan, mau di Yerusalem, mau di Yudea, mau di Samaria, sampai ujung bumi tidak masalah. Ya, yang penting adalah bersama dengan kuasa itu. Ya, kalau yang sudah di sini juga mau malam mau siang nggak masalah ya. Sama dengan kuasa itu tidak ada masalah. Sebelum menerima kuasa Roh Kudus, muridnya dilarang keluar di Yerusalem ya. Tapi setelah itu baru silahkan ya mau kemanapun. Dan kuasa di sini ya satu kekuatan untuk sama dengan pola-pola sebelumnya. Ternyata misi perluasan kerajaan Allah itu juga menggunakan supremasi kuasa Allah dulu. Dengan kuasa Roh Kudus dulu, setelah itu baru kemudian kita bisa menyampaikan Injil untuk disampaikan. Jadi Roh Kudus juga melengkapi orang percaya untuk mewujudkan misi kerajaan Allah. Apa itu misinya? Kalau kita mau tarik satu kesimpulan di situ adalah manusia yang mati rohani dihidupkan dalam Kristus, ya, dimasukkan dalam kerajaan Allah untuk mereka bisa bertumbuh serupa dengan Kristus ya. Ini yang menjadi satu harapannya. Jadi kita bisa melihat satu pola dari awal sampai akhir tentang kerajaan Allah ini, bagaimana Allah menghadirkannya ya. Dari PL sudah dilihat adalah supremasi Allah dinyatakan, kuasa dinyatakan, kemudian hukumnya diberikan, terus ada perjanjian di situ. Di perjanjian baru juga sama ya, Tuhan Yesus juga lakukan itu. Kemudian di PL gagal, yang gagal adalah bangsa Israelnya. Itu juga gagal. Sudah kalau lihat di situ kegagalannya dalam bentuk apa? Karena mereka juga bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya begini, engkau akan menolong kerajaan Israel hari ini. Jadi mereka salah tangkap. Sepanjang pelayanan Tuhan Yesus menceritakan tentang kerajaan Allah, tapi yang terjadi adalah mereka masih nggak dong kerajaan Allah itu yang mana. Jadi mereka mikirnya adalah Tuhan Yesus akan memulihkan Israel, kerajaan Israel dari pemerintahan Romawi gitu ya. Nah ini kasusnya terulang di WB gitu ya.
Tapi tentunya setelah, itu kan kasusnya sebelum Roh Kudus dicurahkan ya. Setelah Roh Kudus dicurahkan tentunya diharapkan itu nggak akan terjadi. Nah, maka kesimpulan dari pembelajaran ini adalah karena Allah saat ini kerajaan Allah itu saat ini sedang berlangsung dan akan berlangsung sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, Roh Kudus bisa membantu orang percaya untuk menjalaninya. Yang tadi bingung gimana, ada Roh Kudus yang menolong kita untuk hidup sesuai dengan standar kerajaan Allah. Nah, sarannya hendaklah orang percaya, ya sesuai dengan pesan tadi, selalu menemukan dirinya dalam kondisi dipenuhi Roh Kudus, sehingga bisa mendemonstrasikan hidup yang benar dalam damai sejahtera dan sukacita, menjadi alat peraganya Tuhan begitu ya, sehingga dia bisa membuat orang lain merespon, buat mereka bisa tertarik untuk menerima Yesus dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami kurang kasih Tuhan, kami boleh belajar tentang bagaimana peran Roh Kudus masuk dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur haleluya. Amin. Maaf, ada pertanyaan? Lupa. Monggo kalau ada pertanyaan. Nanti akan dilengkapi Bu Eko ini. Ya, sebenarnya ini belum jadi, jujur aja. Karena kemarin minta tolong untuk ditunda, ternyata nggak bisa Pak Eri. September ini harus upload ke pangkalan data. Ya Bu, jadi sampai pagi tadi saya masih ngetik di sini. Ya, tapi ya saya harap ini berkati bahwa hidup di dalam kerajaan Allah itu kita jalani saat ini, kita nikmati saat ini, dan agar orang lain bisa melihat hidup kita, dan mereka tertarik masuk kerajaan Allah. Itu intinya ya. Tapi silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Kita sudah mendengarkan, saya sudah mendengarkan paparan tentang bagaimana kerajaan Allah. Tetapi saya belum menemukan apa itu kerajaan Allah secara spesifiknya. Karena tadi saya cuma menangkap Bapak hanya menjelaskan bagaimana cara kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu sendiri. Mungkin itu jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sama ya. Karena kerajaan Allah yang dimunculkan di dalam Matius ini, kitab Matius ditujukan pada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini takut menyebut nama Allah. Ya. Makanya dia ganti dengan kerajaan surga. Oke, kerajaan Allah tadi yang di atas dijelaskan adalah pemerintahan Allah ya. Jadi Allah yang sebagai raja ya. Kalau di PP ya Yesus ya, Yesus sebagai raja, kemudian jemaat itu sebagai rakyatnya. Nah, Alkitab itu sebagai undang-undangnya, hukumnya. Ya, unsur-unsur kerajaan Allah seperti itu ya. Jadi cuma ini tidak kelihatan. Jadi katakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tapi kita bisa menikmati damai sejahteranya, sukacitanya gitu ya. Kalau Pak Hid katakan juga kita bisa mencicipi juga berkatnya, karena bagaimana orang bisa sukacita kalau nggak punya apa-apa. Bagaimana kita bisa sukacita kalau kita makan aja susah, kan nggak bisa ya. Jadi sebenarnya kita bisa mencicipi, belum sepenuhnya gitu ya. Tapi bisa juga mencicipi berkat-berkat itu di dalam kehidupan kita, dan orang lain bisa melihat, itu loh suasana orang hidup di dalam kerajaan Allah. Ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam berbagai situasi dan kondisi gitu ya. Karena ini perkara supranatural ya, metafisik. Menurut orang dunia ini nggak menyenangkan kayak Petrus tadi. Tetapi Petrus bisa tidur
ya. Jadi sesuatu yang luar biasa, ya. Tapi gambarannya tadi tentang kerajaan Allah itu ya tidak kelihatan. Jadi saudara sekarang kan ada di dalam 3 dunia sebenarnya, ya. 3 dunia itu dunia ya kerajaan Allah, dunia kerajaan Indonesia, tapi yang ketiga dunia virtual, ya. Karena laptop yang terakhir ini kan tinggal ketik aja ada di diri semua. Ya, ini menolong sekali. Oke, ada lagi yang lain? Cukup, sudah masuk kerajaan Allah semua? Cukup. Oh, saya kembalikan ke pembawa acara BL. Baik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kapel pada kesempatan kali ini. Dimohon dengan kasih Dr. Sari Saptorini untuk menutup di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau, Allah yang telah mengaruniakan kepada kami kerajaan-Mu lewat pengorbanan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, yang telah mati di atas kayu salib ganti kami. Sungguh merupakan kasih karunia yang begitu besar. Dan tolonglah setiap kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh menjadi warga kerajaan Allah yang mencerminkan tanda pemerintahan Allah, kedaulatan Allah di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar kami, dan mereka boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah memaparkan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati hamba-Mu baik di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, segala sesuatu yang beliau kerjakan. Biar beliau boleh terus Tuhan pakai untuk mewartakan tentang kerajaan-Mu di bumi ini. Demikian pula untuk setiap kami yang mendengar, Tuhan memampukan kami. Bapa, kami serahkan untuk seluruh kehidupan kami dan juga aktivitas kami selanjutnya. Tuhan akan memberkati baik perkuliahan maupun aktivitas lainnya yang akan kami kerjakan setelah ini. Dan biar damai sejahtera-Mu yang melampaui segala kali itu akan terus memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Demikian pula untuk setiap hamba-hamba-Mu yang boleh melayani, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat, Tuhan akan memampukan mereka di dalam pelayanan dan terus jagai hati bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri pertemuan kami pada pagi hari ini. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus